Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Mesin Doll Waki Susu Kanai. Seorang pria bernama Akabane saat itu sedang berada di sebuah kereta api bersama dengan rekannya bernama Yaya. Yaya merupakan sebuah boneka otonom yang memiliki kepribadian sendiri, dan biasanya boneka otonom akan mengikuti dan bergerak sesuai perintah pemiliknya. Lalu tiba-tiba kereta api tersebut mengalami guncangan, sehingga Akabane bergegas untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Yang mana ternyata kereta mereka terus melaju melewati stasiun pemberhentian. Akabane pun menyuruh Yaya untuk segera mencari rem dari kereta apinya. Namun walau sudah mengaktifkan semua remnya, tetap saja kereta tersebut masih melaju dengan kencang, sehingga Akabane memutuskan akan menghentikan kereta itu secara paksa. Mereka berdua kemudian bergegas menuju ke gerbong depan kereta apinya, dan dengan kerjasama yang mereka lakukan, kereta itu pun berhasil dihentikan. Setelah itu, Akabane pergi ke sebuah akademi tempat ia akan mempelajari ilmu sihir. Akan tetapi ketika melakukan tes di akademi itu, Akabane malah mendapatkan peringkat di atas 1000-an. Hal itu pun membuat ia kecewa sebab ia tidak menyangka kalau tes tertulisnya akan sulit. Seorang wanita bernama Profesor Kimberly kemudian mendatangi Akabane. Ia memberitahukan Akabane bahwa ia sekarang akan menjadi pembimbingnya. Akabane lalu menanyakan bagaimana cara agar ia bisa masuk ke pagelaran. Profesor Kimberly menjelaskan bahwa Akabane harus mendapatkan nilai yang bagus dan masuk ke peringkat 100 besar. Profesor Kimberly lalu berbalik menanyakan mengapa Akabane ingin ikut ke pagelaran. Sebab pagelaran adalah pertarungan berdarah di mana para penyihir akan saling bersaing. Namun jika memenangkan pagelaran, mereka akan mendapatkan banyak hadiah termaksud status, gelar, dan juga uang. Menurut Profesor Kimberly, tujuan Akabane ikut pagelaran pastilah bukan untuk mengincar itu semua. Akabane pun hanya diam saja dan tidak ingin memberitahukan tujuannya, sehingga Profesor Kimberly menyuruhnya untuk pergi beristirahat. Saat berada di kamarnya, Akabane memikirkan bagaimana agar ia bisa masuk dengan cepat ke pagelaran, dan satu-satunya yang terpikirkan olehnya hanya dengan merebut entry dari murid yang sudah terdaftar di pagelaran. Karena di akademi itu tidak ada aturan yang melarang para murid untuk melakukan duel. Esoknya, Akabane akhirnya pergi menemui murid yang bernama Charlotte. Ia pun langsung menantangnya karena berniat merebut entry pesertanya. Charlotte merasa kalau Akabane itu sangat bodoh karena berani menantangnya, sehingga ia pun langsung saja menerima tantangannya. Namun saat mereka akan melakukan duel, beberapa murid pun datang menyerang Charlotte, yang mana itu membuat Akabane harus mundur terlebih dahulu dan membiarkan Charlotte melawannya. Para murid pun terus saja menyerang boneka dari Charlotte yang merupakan sosok monster naga. Akan tetapi karena Charlotte diserang oleh beberapa murid, membuat ia kini terpojokan. Bahkan para murid juga ingin menghajar langsung Charlotte. Untungnya Akabane dengan cepat memerintahkan Yaya agar membantu Charlotte. Akabane memberitahu murid lainnya agar mereka tidak mengambil mangsanya. Dan menurut Akabane, seharusnya mereka itu tidak boleh menyerang pengguna bonekanya. Namun para murid itu malah marah sebab mereka sudah merencanakan ini berhari-hari sebelumnya. Akabane yang sudah kesal akhirnya mengeluarkan sihirnya dan membantu Yaya dalam menghabisi robot-robot dari para murid itu. Dan Akabane pun dengan cepat mengalahkan mereka semua. Karena ia juga dibantu oleh Charlotte dengan menggunakan sihir robotnya. Lalu saat mereka akan melanjutkan duelnya, Akabane malah menolaknya sebab ia merasa sudah tidak mood lagi dalam melawan Charlotte. Hal itu pun membuat Charlotte kesal, tapi ia segera ditenangkan oleh robotnya yang memberitahukan kalau Akabane sepertinya mengetahui kondisinya yang kini sedang terluka. Esoknya ketika sedang sarapan, Akabane pun kini duduk bersama dengan Charlotte, yang mana sebenarnya itu membuat Charlotte kesal karena ia tidak ingin bertemu dengan Akabane. Hingga tiba-tiba dari luar jendela, Akabane melihat seorang sosok yang menggunakan topeng. Ia pun seketika langsung mengingat kejadian saat orang tuanya tewas, sehingga ia dengan cepat menyuruh Yaya
agar segera menghentikan pria tersebut. Yang mana Akabane dan Yaya langsung saja menerobos jendela itu. Pria tersebut yang bernama Magnus lalu mengabaikan Akabane. Akan tetapi Akabane menghentikannya dan mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Seketika beberapa robot otonom muncul dan mengelilingi Akabane. Charlotte yang melihatnya merasa kalau Akabane pasti tidak akan bisa melawan, sebab Magnus adalah murid terhebat dalam sejarah akademi mereka, karena hanya Magnus saja satu-satunya yang bisa mengendalikan 6 otonom. Akabane pun memberitahu Magnus bahwa ia hanya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda perkenalannya. Magnus langsung saja mengambil benda itu dan pergi meninggalkannya. Setelah itu seorang murid bernama Felix datang menemui Akabane. Ia juga merupakan seorang kepala komite kedisiplinan di akademi itu. Felix mengatakan kalau ia ingin membuat kesepakatan dengannya dan akan memberikannya tiket masuk ke dalam pagelaran. Akabane pun setuju dan mereka kini pergi ke ruangan Felix. Felix lalu memberitahu Akabane bahwa belakangan ini banyak murid yang menghilang dan autonomnya telah ditemukan rusak. Menurut investigasinya, ini adalah perbuatan dari pengguna boneka yang disebut Cannibal Candy. Felix ingin agar Akabane mengalahkan pengguna tersebut. Ada 2 alasannya mengapa Felix memilih Akabane. Pertama, Akabane pasti bukanlah Cannibal Candy karena ia baru saja tiba di akademi itu. Dan yang kedua, ia sempat melihat Akabane bertarung melawan Charlotte. Itu membuatnya yakin kalau Akabane pasti bisa juga melawan Cannibal Candy. Lalu seorang wanita yang merupakan wakil ketua komite kedisiplinan yang bernama Lise datang melaporkan sesuatu kepada Felix. Ia mengatakan kalau telah ditemukan lagi boneka yang diserang oleh Cannibal Candy. Mereka akhirnya segera pergi ke tempat itu dan di tempat tersebut ternyata sudah ada Charlotte juga. Felix kemudian memperlihatkan boneka itu kepada Akabane. Felix mengatakan kalau semua boneka yang dihancurkan oleh Cannibal Candy memiliki pola yang sama, yaitu jantung dari bonekanya telah diambil. Charlotte yang mendengarnya kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Namun Akabane yang melihatnya lalu bergegas menghentikannya dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Akabane lalu memberitahu Felix bahwa ia akan menerima tugasnya, tapi ia akan menyelidikinya dengan caranya sendiri. Saat Akabane akan pergi, Lise mendatanginya dan meminta untuk berbicara dengannya berdua saja, karena informasi yang ia akan berikan sangat rahasia. Akabane pun akhirnya menyuruh Yaya untuk menunggunya di asrama. Ketika Yaya telah pergi, Lise memberitahunya agar Akabane harus berhati-hati kepada Charlotte, sebab robot Charlotte yang bernama Sigmund terbuat dari darah dan daging, yang mana itu sebenarnya melanggar aturan dalam pembuatan robot. Sebelumnya, Sigmund pernah melakukan kejahatan, yaitu memakan orang dan membakar kota. Charlotte juga sebenarnya belum bisa mengendalikannya sepenuhnya, sehingga Charlotte harus memberinya makanan daging setiap hari. Lisa dan Felix saat ini mencurigai Charlotte yang berpotensi kuat menjadi Cannibal Candy. Malamnya, saat berada di kamarnya, seseorang pun datang menemui Akabane. Ketika melihatnya, ternyata itu adalah Charlotte yang datang meminta agar besok Akabane berkencan dengannya. Akabane pun tanpa pikir panjang langsung menerima ajakan itu. Esoknya, ketika Akabane menemui Charlotte, ternyata Charlotte bukan mengajaknya berkencan, melainkan ia hanya ingin membantu Akabane dalam penyelidikannya mencari Cannibal Candy. Namun Akabane menolak Charlotte jika ingin membantu penyelidikannya. Ia hanya ingin agar mereka tetap berkencan karena Charlotte sudah mengajaknya, sehingga ia harus bertanggung jawab dengan perkataannya. Akabane pun mengajak Charlotte berkencan di dalam kota agar mereka tidak membawa bonekanya. Mereka kemudian pergi berkeliling kota dan makan di sebuah restoran. Akabane lalu mengatakan kalau ia tahu Charlotte sepertinya menyukai Felix. Charlotte pun memberitahu Akabane kalau memang ia menyukai Felix, hanya saja ia tidak berani mengatakannya. Sebab Felix adalah orang yang populer di akademi dan jika ia mendekatinya, maka ia akan lebih banyak lagi mendapatkan musuh. Setelah makan, mereka akhirnya kembali lagi ke akademi. Namun ketika masuk di dalam akademi, mereka terkejut karena ada boneka lagi yang telah diserang. Akabane pun bergegas memeriksanya karena ia berpikir mungkin saja itu adalah Yaya. Cannibal Candy. Yaya! Nice!
Ketika Akabane mendekatinya dan memeriksanya, ternyata itu bukanlah Yaya, melainkan robot yang sebelumnya mengganggu duelnya dengan Charlotte. Charlotte yang melihatnya merasa kesal dan bergegas pergi. Namun ia dihentikan oleh Felix yang meminta agar Charlotte tidak boleh menyelidiki kasus ini lagi. Ia juga sekarang sudah mengerti kalau Charlotte ternyata lebih memilih Akabane daripada dirinya. Untuk itu, ia ingin agar Charlotte tidak muncul di depannya lagi. Akabane yang melihatnya pun merasa kesal karena Felix sudah menyakiti Charlotte, padahal Charlotte sangatlah menyukainya. Felix mengatakan bahwa ia memang sengaja melakukan itu agar Charlotte bisa terhindar dari bahaya, dan nantinya ia akan menjelaskan semuanya jika kasusnya sudah selesai. Setelah itu Akabane kembali ke asramanya menemui Yaya. Ia pun memberikan sepatu baru yang sudah ia belikan. Ia juga memberitahu Yaya bahwa sebenarnya ia sengaja mengajak Charlotte untuk berkencan. Charlotte kini memiliki alibi karena kanibal Candy menyerang ketika mereka tidak berada di akademi. Lalu Akabane pun mendapatkan telepon dari Lise yang memberitahunya Charlotte belum kembali ke asramanya. Sehingga Akabane akhirnya keluar untuk pergi mencari Charlotte. Namun saat akan keluar, ia malah bertemu dengan Shoko serta Ironi yang sedang berada di depan asramanya. Akabane akhirnya mengajak mereka untuk masuk ke dalam, sebab Shoko merupakan gurunya serta orang yang menciptakan Yaya. Shoko pun memberitahu Akabane bahwa kasus kanibal Candy ini bukanlah kasus yang kecil. Polisi militer kerajaan sedang mencoba mengungkapkan kasusnya. Akan tetapi akademi sepertinya tidak ingin jika kasus itu dipublik, sehingga menurutnya sepertinya ada campur tangan pemerintah dalam kasus kanibal Candy. Ia lalu menyentuh dada Yaya dan membuat Yaya kesakitan, yang mana Shoko ternyata telah membuka ikatan yang ada pada Yaya dan itu akan membuatnya lebih kuat. Akan tetapi Akabane harus mengetahui kalau Yaya memiliki musuh alami, yaitu Yaya tak akan bisa menaklukkan air dan angin. Setelah itu Akabane akhirnya keluar untuk pergi mencari keberadaan Charlotte. Saat telah berada di luar, ia melihat banyak anggota komite kedisiplinan yang sedang berlarian. Dan ketika bertemu dengan Lise, ia pun langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lise mengatakan kalau mereka telah menemukan banyak jantung robot di kamar Charlotte. Mereka sekarang yakin kalau Charlotte adalah kanibal Candy, untuk itu mereka sekarang sedang mencarinya. Akabane kemudian meminta agar Lise membawanya ke ruang penyimpanan robot, sebab ada sesuatu yang harus ia segera pastikan. Namun saat sampai di depan gedungnya, ia menyuruh Yaya untuk menunggu di luar dan hanya mengizinkan Akabane masuk. Lalu ketika telah sampai di depan ruangan penyimpanan, Akabane kembali mengingat apa yang terjadi. Yang mana saat itu, ia merasa heran kepada Lise mengapa Lise bisa mengetahui tipe robot yang telah dihancurkan kanibal Candy. Padahal untuk bisa langsung mengetahuinya, mereka harus melihat kejadiannya. Akabane akhirnya mengambil kunci dari Lise dan bergegas naik ke atas. Ia pun membuka salah satu ruangan serta mengecek isi dari tabung yang ada di ruangan itu. Yang mana salah satunya ternyata adalah mayat dari Lise, yang artinya Lise yang sekarang adalah robot. Lise pun kemudian datang dan langsung menghajar Akabane. Ia lalu memanggil penjaga dan menyuruh mereka untuk menangkap Akabane karena telah bekerja sama dengan kanibal Candy. Serta ia ingin agar mereka juga menahan robot Akabane yang ada di depan. Sementara itu Charlotte kini sedang mencari keberadaan kanibal Candy. Ia pun menemukan sebuah monster dan mencoba menangkapnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dari Felix yang akan menangkapnya. Di sisi lain, Profesor Kimberly pun datang memeriksa keadaan Akabane dan Yaya. Ia melihat kalau mereka berdua telah terluka parah. Akan tetapi tiba-tiba saja Yaya bangkit kembali dengan mengeluarkan energi sihir yang kuat. Felix yang melihatnya dari jauh kemudian menyuruh anggotanya untuk pergi memeriksanya. Dan ia sendiri yang akan melawan Charlotte sebab robotnya juga sudah datang. Lalu ketika anggotanya telah pergi, Felix pun mengatakan kalau ia sebenarnya adalah kanibal Candy. Ia hanya menyebab Charlotte agar bisa menutupi kejahatannya. Charlotte pun sangat terkejut sehingga ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Untungnya Akabane dan Yaya datang membantu Charlotte. Felix pun mencoba memberitahu Akabane kalau Charlotte itu adalah kanibal Candy. Karena Charlotte itu walau berapapun musuhnya,
ia tak akan menghabisinya. Meski nyawanya sendiri dalam bahaya, ia masih memikirkan nyawa musuhnya. Untuk itu ia akan menghancurkan topeng yang digunakan bonekanya agar rahasianya bisa terbongkar. Ia kemudian menyuruh Yaya untuk maju menyerangnya. Yaya pun berhasil mengenai topeng robot Felix sehingga mukanya kini terlihat. Yang mana boneka Felix ternyata adalah Lise, dan itu sangat membuat Charlotte terkejut. Akabane pun memberitahu Charlotte kalau Lise yang asli telah dihabisi oleh Felix. Agar tidak ketahuan, Felix pun membuat robot yang sama dengan wajah Lise. Akabane lalu kembali memberikan sihirnya agar Yaya menyerang Lise. Namun semua serangan yang dilancarkan oleh Yaya dapat ditangkis oleh Lise, dan ia juga bahkan bisa merubah tubuhnya menjadi air. Menurut Akabane, sepertinya Lise bisa menggunakan sihir dari robot yang jantungnya sudah ia makan. Felix kemudian memerintahkan Lise untuk menyerang Akabane, yang mana serangan yang dilancarkan oleh Lise berhasil membuat Akabane terluka. Yaya pun lalu berbalik menyerang Lise, tapi lagi-lagi Lise berubah menjadi air dan menyerang Akabane. Dengan cepat, Yaya bergegas menuju Akabane dan menghentikan serangan itu. Felix lalu mengeluarkan senjata lain dari Lise, yaitu bola besi yang dapat dilempar. Sementara itu dari kejauhan, Magnus ternyata sedang melihat pertarungan mereka. Ia pun juga didatangi oleh Profesor Kimberly yang mengatakan kalau Akabane sepertinya akan kalah. Namun menurut Magnus, seharusnya Akabane bisa menang sebab Felix sudah menunjukkan trik dari sihirnya. Di sisi lain, Charlotte merasa heran dengan Lise yang bisa menggunakan banyak jenis sihir, sebab itu sangat bertentangan dengan teori dasar dari sihir. Lalu Akabane yang melihat Yaya telah tertangkap kini mengumpulkan energi sihirnya dan berusaha menyerang Felix. Akan tetapi dengan cepat, Lise datang menghentikannya. Lise kemudian menghantamkan Akabane dengan bola besi tempat Yaya sedang terikat. Namun Akabane ternyata berhasil menghancurkan bola besi itu dan memberikan sihirnya lagi kepada Yaya, sehingga Yaya bisa berbalik memberikan serangan. Serangan itu pun berhasil membuat armor dari Lise retak. Akabane kini mengetahui trik yang digunakan oleh Felix, yang mana Felix tidak bisa menggunakan bersamaan sihir yang sudah ia serap. Felix telah menambahkan sirkuit sihir di dalam tubuh Lise, dan ketika mematikan sirkuitnya, maka Lise tidak akan bisa menggunakannya lagi. Felix pun sangat kesal karena Akabane berhasil menebak trik yang ia gunakan. Ia akhirnya mengeluarkan semua sihir yang sudah ia serap secara bergantian untuk melawan Yaya. Walaupun Lise sempat terpojok, tapi ia berhasil membalikkan keadaan, yang mana Lise kini merubah tubuhnya menjadi sebuah kabut dan berusaha menghancurkan Yaya. Akan tetapi Yaya ternyata masih bisa mendaratkan satu pukulan kepada Lise. Lise kini kesulitan untuk bergerak sebab di dalam darahnya terdapat darah Yaya, yang mana di dalam darah robot itu tidak bisa terdapat dua macam sihir yang berbeda. Karena itu akan membuat efektivitas tubuh dari robot berkurang. Akabane sebenarnya dari tadi sengaja membiarkan Yaya diserang karena tujuannya memang mengincar hal ini. Ia kemudian memberikan energi sihirnya lagi kepada Yaya, dan dengan begitu Yaya pun memberikan pukulan penghancurnya kepada Lise. Setelah mengalahkan Lise, Akabane langsung saja mendekati Felix dan menghajarnya. Ia juga meminta maaf kepada Yaya karena sudah sengaja membuatnya terluka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Akademi kini membuat sebuah perayaan untuk memberikan Akabane sebuah entry, yang mana dengan entry tersebut Akabane kini bisa mengikuti pagelaran. Namun Akabane merasa sepertinya acara perayaan itu terlalu besar baginya. Menurut Profesor Kimberly, sebenarnya Akademi sengaja membuat acara sebesar itu sebab kasus yang terjadi ini melibatkan komite kedisiplinan, dan untuk mengalihkan pembicaraan itu, maka dibuatlah acara perayaan Akabane sebagai seorang pahlawan. Profesor Kimberly juga mengatakan kalau ialah yang telah menjadi saksi dari kasus ini, sehingga Akabane dan Yaya pun berhasil bebas dari tuduhan. Beberapa hari kemudian, ketika Akabane masuk ke kamarnya, ia malah terkejut karena ada seseorang yang terjebak dengan perangkapnya, yang mana wanita tersebut ternyata terkena sendiri perangkap yang ia buat. Akabane pun menanyakan apa yang wanita itu lakukan di kamarnya.
Wanita itu dengan santai mengatakan kalau ia akan menghabisi Akabane. Namun esoknya Akabane pun memberitahukan hal itu kepada Charlotte. Menurut Charlotte, wanita yang memiliki robot anjing adalah Feli. Ia merupakan murid peringkat 99 dan akan menjadi lawannya di pagelaran. Kemungkinan Feli sengaja melakukan itu karena ingin menghabisinya sebelum pagelaran dimulai. Lalu tiba-tiba mereka pun mendengar suara berisik dari luar. Ketika melihatnya, Feli ternyata sedang membuat sebuah perangkap untuk Akabane. Akan tetapi, ia malah terjebak di dalam perangkapnya sendiri. Seorang pria pun datang mendekati Feli dan menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal bodoh. Charlotte memberitahu Akabane kalau pria itu adalah saudara dari Feli yang bernama Loki. Feli yang merasa diremehkan oleh Loki akhirnya menyerangnya dengan robotnya. Akabane pun segera menghentikan pertarungan mereka karena menurutnya pagelaran akan segera dimulai. Sebaiknya mereka melakukan pertarungan saat pagelaran saja. Namun Loki marah karena Akabane sudah ikut campur masalahnya. Untungnya Charlotte datang menghentikan mereka sehingga Loki pun kini pergi dari tempat itu. Akabane kemudian menanyakan mengapa mereka saling bertarung padahal mereka saudara. Feli mengatakan kalau Loki itu memiliki dendam kepadanya. Akan tetapi setelah mengatakan itu, Feli malah langsung pergi. Sehingga membuat Akabane penasaran dan meminta kepada Charlotte untuk membantunya menyelidiki hal tersebut. Mereka pun kini mengelilingi sekolah dan bertanya kepada para murid. Namun setelah seharian bertanya, mereka tidak mendapatkan informasi yang berguna. Charlotte pun kesal kepada semua murid yang mereka sudah tanyai, sebab mereka semua hanya menjawab tentang gunung kembar dari Feli. Yang mana itu juga membuat Charlotte marah karena Akabane mungkin saja mencari informasi tentang Feli karena tertarik dengan gunung kembarnya. Di sisi lain, Feli kini sedang menemui seseorang di atas gedung sekolah, yang mana orang tersebut ternyata adalah ayahnya yang datang memberikannya sebuah foto. Ayahnya pun memberitahunya jika Feli bisa menang, maka ia akan menepati janjinya, yaitu semua keluarganya akan tinggal bersama lagi. Esoknya, Charlotte kemudian datang menemui Akabane dan memberitahukan informasi yang ia dapatkan tentang Feli. Ia mengatakan kalau perusahaan Divine Works yang merupakan perusahaan yang diusulkan untuk mendesain boneka otonom. Perusahaan itu memiliki hak paten sirkuit sihir yang disebut Sonic. Perusahaan itu juga digunakan untuk membentuk senjata militer di Inggris. Feli dan Loki disokong oleh perusahaan itu sehingga robot yang mereka gunakan pastilah dibentuk oleh perusahaan tersebut. Charlotte ingin agar Akabane tidak perlu ragu menghancurkan robot dari Feli. Lalu ketika Charlotte pergi, tiba-tiba saja Akabane mendapatkan serangan, yang mana ternyata itu adalah serangan dari robot Feli yang telah kehilangan kendalinya. Akabane akhirnya mengeluarkan sebuah bom bius sehingga membuat robotnya tenang. Akabane kemudian menanyakan kepada Feli apa yang sebenarnya terjadi. Namun Feli tak mau menjawabnya dan bergegas pergi bersama anjingnya. Setelah itu Akabane kedatangan seorang robot yang bernama Komurasaki. Robot tersebut merupakan kiriman dari Shoko yang datang untuk membantu Akabane, yang mana Akabane ingin menyelidiki tentang keluarga dari Feli. Dan Komurasaki merupakan robot yang dirancang untuk melakukan penyelidikan. Komurasaki pun kini mengajak Akabane untuk pergi melihat sesuatu yang akan ia tunjukkan. Akan tetapi, ia ingin agar Yaya tidak boleh ikut. Akabane kemudian memberikan energi sihirnya kepada Komurasaki sehingga mereka menjadi tidak terlihat. Mereka lalu berjalan keluar dan pergi ke suatu tempat yang terdapat banyak robot anjing. Hingga mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat robot anjing yang misterius. Sementara itu, Yaya kini sedang bertemu dengan Sigmund karena sedang bersedih tidak diajak oleh Akabane melakukan penyelidikan. Namun tiba-tiba saja Yaya mendapatkan serangan sehingga membuatnya terluka. Di sisi lain, Akabane dan Komurasaki yang sedang bertemu sosok anjing misterius merasa terkejut sebab robot anjing itu bisa berbicara, bahkan bisa melihat mereka. Robot anjing itu pun memperkenalkan dirinya bernama Yomi.
serta ia juga menanyakan apa yang sedang Akabane lakukan di tempat itu. Sebelum menjawabnya, Akabane berbalik menanyakan mengapa Yomi bisa dikurung di tempat itu berbeda dengan robot anjing lainnya. Yomi mengatakan kalau ia sekarang tidak dibutuhkan lagi dan ia juga akan segera dibongkar. Akabane kemudian mengajak Yomi untuk keluar dari tempat itu. Tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada wanita yang bernama Feli. Mendengar nama Feli, Yomi akhirnya keluar dari tempat itu dan mengajak Akabane untuk melihat sesuatu. Lalu Charlotte kini mendatangi Yaya yang sedang terluka. Ia pun mencoba mengobati Yaya dengan memberikannya energi sihir. Namun energi sihirnya itu sulit untuk dimasukkan ke dalam tubuh Yaya. Sementara itu, Profesor Kimberly mendatangi seorang dokter yang bernama Icarus. Profesor Kimberly datang membawakan uang untuk Dokter Icarus, yang mana ia ingin agar Dokter Icarus membantunya mengawasi Akabane. Di sisi lain, Akabane kini sampai di sebuah kamar tempat Feli sebelumnya tinggal. Feli dan keluarganya sebelumnya memiliki boneka sirkus. Akan tetapi boneka itu malah hilang kendali dan menghabisi keluarganya. Semenjak saat itu, Feli dan saudaranya tinggal di tempat itu. Namun Yomi heran mengapa Feli bisa berniat menghabisi Akabane, padahal ia adalah orang yang sangat baik. Yomi juga membawa Akabane melihat anak-anak yang ada di tempat itu. Ia mengatakan kalau anak-anak itu sebenarnya adalah hasil dari eksperimen. Lalu tiba-tiba para penjaga pun kini menyadari keberadaan mereka. Akabane pun berniat untuk melawan para penjaga. Akan tetapi Yomi mengatakan kalau mereka sebaiknya melarikan diri saja. Ia pun menunjukkan sebuah jalan yang membuat mereka bisa melarikan diri. Yomi kemudian mengatakan bahwa sepertinya ia sudah mengerti mengapa Feli ingin menghabisi Akabane. Sebab bila Charlotte kalah dalam pertarungan mereka, maka tempat itu akan ditinggalkan. Semua robot anjing akan dibongkar dan pastinya Feli tidak menginginkan hal itu. Dari depan, beberapa penjaga pun kini telah menemukan mereka. Sehingga Akabane berusaha menghajar para penjaga itu. Namun Akabane kesulitan untuk melawan sebab para penjaga itu membawa robot. Untungnya ada Yomi yang melindungi Akabane sehingga Akabane masih bisa selamat. Akabane lalu berusaha membawa Yomi untuk naik ke atas. Akan tetapi karena mereka masih terus dikejar oleh para penjaga, membuat Yomi akhirnya mengambil keputusan untuk kembali dan menghentikan para penjaga itu. Sebab ia juga sudah senang karena ia bisa bermain-main di akhir hidupnya. Setelah itu Akabane kembali lagi ke asramanya, yang mana saat itu ia ternyata telah ditunggu oleh Shoko. Akabane pun mengatakan kalau Shoko sepertinya sengaja mengirimnya ke tempat itu untuk dijadikan umpan agar Shoko bisa menyelidiki kegiatan di tempat tersebut. Shoko lalu memberitahu Akabane bahwa ia memiliki misi lagi untuk Akabane. Ia ingin agar Akabane mengambil sirkuit sihir dari boneka anjing milik Feli. Namun Akabane menolaknya karena itu berarti ia harus menghabisi robot anjingnya. Shoko mengatakan kalau Akabane tidak perlu protes karena Akabane hanyalah anjing militer yang harus mengikuti perintah. Esoknya, pagelaran pun akhirnya dimulai. Para peserta pagelaran kini mengikuti upacara pembukaannya. Pertandingan pertama dalam pagelaran itu adalah Akabane akan melawan Loki. Saat pertarungannya telah dimulai, Akabane dengan cepat memberikan sihirnya agar Yaya bisa memberikan serangannya. Akan tetapi Loki juga ternyata bisa menghindari semua serangan Yaya. Hingga akhirnya Loki memutuskan untuk mengubah robotnya menjadi pedang. Yaya pun meminta agar Akabane memberikannya sihir lagi karena ia tidak mau jika mereka menghindari serangan Loki saja. Yaya pun mundur di depan Akabane dan mencoba menghentikan serangan Loki. Namun Akabane yang takut akan kehilangan Yaya malah berbalik dan melindungi Yaya. Yaya pun sangat panik karena melihat Akabane yang sudah terluka parah. Sedangkan Loki kini mengurungkan niatnya lagi untuk bertarung. Sebab ia melihat Akabane tidak akan bisa melanjutkan pertarungannya lagi. Loki kemudian mendatangi ayahnya
dan menjelaskan apa yang terjadi. Ia sengaja tidak mengambil sarung tangan Akabane karena Yaya pasti akan menyerangnya. Dan jika ia memaksa melanjutkan pertarungan, Akabane pasti akan tewas. Hal itu bisa membuatnya didiskualifikasi dari pagelaran. Ayahnya lalu menanyakan mengapa Loki membuang peringkat ketujuhnya dan mengambil peringkat Peli yaitu peringkat 99. Loki mengatakan kalau Peli pasti tidak akan bisa menang melawan Akabane, sehingga ia pun memutuskan untuk mengganti Peli karena ia yakin robotnya bisa mengalahkannya. Ayahnya pun memerintahkan agar Loki harus menghancurkan boneka dari Peli ketika esok mereka bertemu dalam duel pagelaran. Di sisi lain, Akabane kini telah dibawa ke ruang perawatan. Yaya yang sedang panik kemudian ditenangkan oleh Ironi. Ia ingin agar Yaya jangan panik karena ia yakin Akabane pasti akan selamat. Esoknya, pertarungan antara Loki dan Feli akhirnya dimulai. Saat pertarungan dimulai, Feli langsung saja menyerangnya dengan suara anjingnya. Namun serangan itu dapat ditangkis oleh Loki yang juga memberikan serangan balasan. Peli pun tidak menyerah dan terus menyerang dengan suara robot anjingnya. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Loki bisa menangkis serangan itu. Bahkan Loki berhasil memojokkan robot dari Feli dan akan menghabisinya. Tiba-tiba saja Feli mengeluarkan energi sihir yang banyak sehingga membuat robotnya menjadi pulih kembali. Bersamaan dengan itu, darah dari tubuh Feli keluar dan masuk ke dalam robotnya. Sigmund yang melihatnya memberitahu Charlotte kalau Feli bisa mati jika terus seperti itu. Sebab energi sihir yang ada di tubuhnya dipaksa untuk keluar. Akabane kemudian datang dan mencoba menghentikan Loki yang akan menghabisi robot Feli. Ia mengatakan jika Loki menghabisi robotnya, maka itu akan menyakiti Feli. Namun Loki mengatakan bahwa hanya itulah satu-satunya cara menyelamatkan Feli. Akabane pun memberitahunya bahwa ia memiliki cara untuk menyelamatkan Feli. Akan tetapi Akabane yang berusaha menolong Feli malah tertangkap oleh robot anjingnya. Untungnya Loki bersedia membantunya sehingga Akabane berhasil membuat Feli pingsan. Dengan begitu, anjingnya pun juga berhenti bergerak. Setelah itu mereka membawa Feli ke ruang perawatan. Akan tetapi Dokter Icarus mengatakan kalau ia tidak akan sanggup merawatnya. Untungnya saat itu Soko datang dan mengatakan kalau ia akan membantu mereka. Profesor Kimberly yang sudah mengetahui kehebatan Soko langsung saja menyetujuinya. Soko pun kemudian menyuruh Ironi untuk menyiapkan semua perlengkapannya. Sebab ia akan langsung memulai operasinya kepada robot Feli. Beberapa jam kemudian, operasi itu berhasil dilakukan. Akabane kemudian menghampiri Soko dan berterima kasih kepadanya. Soko mengatakan kalau ia sudah berhasil mendapatkan pecahan dari sirkuit milik robot Feli. Dengan begitu, Akabane tidak perlu lagi melanjutkan misinya itu. Akabane lalu menanyakan mengapa robot Feli sebelumnya bisa hilang kendali. Namun Soko mengatakan bahwa yang hilang kendali sebenarnya adalah Feli. Di dalam tubuh Feli telah dipasang sirkuit sihir yang bisa secara paksa mengeluarkan sihirnya. Soko kini sudah mendapatkan bukti juga kalau Loki dan Feli merupakan anak eksperimen. Akabane yang kesal dengan perusahaan di Pinworld akhirnya membulatkan tekadnya untuk menghancurkannya. Ia dan Yaya lalu berniat pergi ke tempat sebelumnya. Akan tetapi ia dihentikan oleh Charlotte sebab Charlotte tidak ingin bila Akabane sampai terluka. Akan tetapi Akabane mengatakan kalau ia melakukan ini karena ia tidak mau jika boneka yang ada di tempat sebelumnya harus dihancurkan. Ia dan Yaya kemudian bergegas pergi ke tempat itu dengan cara seperti sebelumnya. Namun ketika mereka masuk di dalam, ternyata para robot anjingnya sudah tidak ada. Akabane pun lalu menyuruh Yaya untuk mengamuk di tempat itu. Hingga ketika mereka keluar dari gedung tersebut, ternyata beberapa penjaga sudah mengepungnya. Bersamaan dengan itu, Loki pun juga kini telah muncul di tempat tersebut. Di sisi lain, Charlotte yang sedang berada di asramanya memberitahu Feli kalau Akabane pergi ke tempatnya. Akabane bertujuan pergi untuk menyelamatkan robot anjing yang lainnya. Tiba-tiba Profesor Kimberly pun muncul dan mengatakan kalau ia akan mengantar Feli jika ingin pergi melihatnya. Akan tetapi Charlotte tidak ingin ikut karena ia percaya dengan Akabane. Sementara itu Loki ternyata menyerang rekan-rekannya sendiri
dan membantu Akabane melarikan dari kepungan. Hal itu pun membuat Akabane mempertanyakan kalau Loki itu sebenarnya lawan atau kawannya. Loki mengatakan kalau Akabane itu terlalu bodoh karena menyerang tempat itu tanpa persiapan. Jika Akademi mengetahui Akabane melukai penduduk sipil, maka ia bisa mendapatkan hukuman. Namun Akabane memberitahunya bahwa ia punya cukup bukti untuk membawa para penjahat itu ke pengadilan. Menurut Loki, bukti itu tidak akan cukup dan Akabane malah akan dihabisi terlebih dahulu oleh para penjahat itu. Mereka berdua pun akhirnya bersepakat untuk bekerja sama menghancurkan tempat tersebut. Loki menghabisi para penjaga yang ada di depan, sementara Akabane menghabisi penjaga yang ada di atas. Setelah itu sosok robot pun muncul dan robot tersebut dikendalikan oleh ayah Loki yang bernama Bonson. Bersamaan dengan itu, Profesor Kimberly dan Peli juga kini telah tiba di tempat itu. Loki yang melihat ayahnya lalu mengatakan kalau ia tidak mau lagi menuruti permintaannya. Ia pun langsung saja menyerang, tapi serangannya dapat ditangkis. Bahkan ayahnya juga melancarkan serangan balik. Untungnya Yaya dengan cepat menangkis serangan yang dilancarkan kepada Loki. Akabane dan Loki kemudian bekerja sama menyerang Bonson. Namun serangan yang dilancarkan oleh Yaya dapat dengan mudah dibelokkan. Bonson lalu menyerang Loki hingga membuatnya terluka. Sementara Akabane mencoba menyerang Bonson dari belakang, tapi serangan kejutannya itu dapat dibaca sehingga ia juga harus terluka. Loki yang melihat ada kesempatan kemudian bergegas menyerang ayahnya. Akan tetapi ayahnya dengan mudahnya menjatuhkan Loki. Lalu ketika Loki akan mengeluarkan energi sihirnya, dengan cepat ayahnya langsung menghentikannya. Untungnya Akabane masih bisa bangkit dan membantu Loki. Akabane mengatakan jika mereka ingin menang, maka Loki harus mengikuti rencananya. Karena tak ingin kalah, Loki pun kini bersedia mengikuti rencana dari Akabane. Mereka berdua kini mulai melakukan serangan. Robot dari Loki dan Akabane saling bekerja sama melawan robot dari Bonson. Hingga saat Yaya melihat ada kesempatan, ia pun langsung menyerang robot itu dan menimbulkan sebuah ledakan. Yang mana ledakan itu membuat robot dari Bonson sebagiannya hancur. Profesor Kimberly merasa kalau Akabane sepertinya sudah mengetahui kelemahan dari robot Bonson. Yang mana ia telah menyimpan peledak di tangan Yaya sehingga robot itu bisa terkena serangan. Dengan begitu, Akabane pun berhasil memberikan serangan terakhir dan mengalahkan Bonson. Namun Akabane dan Loki kini kehabisan energi dan tak bisa bangkit lagi. Bonson yang melihatnya kemudian bergegas menghabisi mereka berdua. Akan tetapi, Profesor Kimberly kini muncul dan menghentikan Bonson. Profesor Kimberly mengatakan ia merasa kecewa dengan Bonson sebab 20 tahun yang lalu Bonson merupakan orang yang memenangkan pagelaran. Namun sekarang Bonson malah menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Bonson pun akhirnya ditangkap dan dibawa oleh Profesor Kimberly. Beberapa hari kemudian, Loki dan Akabane kini telah berada di ruang perawatan. Yaya pun memaksa untuk memijat tubuh Akabane, tapi hal itu langsung ditolak oleh Akabane. Loki yang berada di sebelahnya merasa terganggu karena Akabane terlalu ribut padahal ia sedang beristirahat. Hingga tak lama kemudian, Peli pun datang dengan membawa banyak anjing. Yang mana ternyata itu semua adalah anjing peliharaan Peli yang telah diubah menjadi robot. Peli lalu menyuruh Loki agar tidak bertengkar dengan Akabane, sebab Akabane itu akan menjadi keluarga mereka. Namun perkataan Peli itu malah membuat ia sendiri malu dan bergegas pergi. Sementara Yaya dan Loki kini salah menafsirkan perkataan dari Peli dan akan menghajarnya. Akabane pun bergegas melarikan diri dan naik ke atas gedung. Akan tetapi saat berada di atas gedung, ia malah melihat Charlotte yang akan melompat. Dengan cepat, Akabane pun langsung menyelamatkannya dan memanggil Yaya untuk membantunya. Namun saat telah diselamatkan, Charlotte malah marah kepada Akabane dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Ia pun bergegas pergi dari tempat itu dan tiba-tiba saja sebuah robot pun meluncurkan serangan. Yang mana serangan itu ternyata dilancarkan untuk mengacaukan acara perayaan 100 tahun Akademi yang sedang diadakan di halaman Akademi. Dari atas pun terlihat
kalau itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Charlotte bersama Sigmund. Sementara itu Akabane kini sedang berada di ruang perawatan. Ia pun diberitahu oleh Peli bahwa yang ia selamatkan itu bukanlah Charlotte, melainkan adik dari Charlotte bernama Hailey. Hailey sebenarnya selalu melakukan percobaan untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun entah mengapa Hailey selalu saja lolos dari percobaan yang ia lakukan. Peli juga menambahkan kalau Charlotte belum kembali ke asramanya dari kemarin, sepertinya sedang terjadi sesuatu kepadanya. Akabane pun akhirnya memutuskan untuk mencari Charlotte bersama dengan Peli yang membawa semua robot anjingnya. Mereka kemudian pergi ke asrama wanita untuk mencari Hailey. Akan tetapi karena Hailey tidak berada di kamarnya, Feli kemudian memerintahkan robotnya untuk segera mencari Hailey. Tak lama kemudian, robot anjingnya pun berhasil menemukan Hailey, yang mana saat itu Hailey kini sedang mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun karena ia ketakutan melihat banyak robot anjing, ia pun malah terjatuh dari pohon itu. Untungnya Akabane yang sudah sampai di tempat itu bergegas menyelamatkannya. Lalu sama seperti sebelumnya, Hailey yang melihat Akabane malah bergegas melarikan diri dari tempat tersebut. Akabane kemudian memberitahu Peli untuk kembali saja dan biarkan dirinya yang akan mencari Charlotte. Sebab sebentar lagi pagelaran akan dimulai dan Peli harus bersiap-siap. Lalu Akabane pun bergegas kembali ke asrama wanita untuk mengejar Hailey. Akan tetapi tiba-tiba saja ia dihentikan oleh Charlotte. Yang mana Charlotte memberitahu Akabane agar tidak mencampuri urusan keluarganya. Karena jika ia melakukan itu, maka Charlotte tak akan segan menghabisi Akabane. Sambil menangis, Charlotte kemudian bergegas meninggalkan Akabane. Charlotte kemudian mengingat kejadian beberapa hari sebelumnya, yang mana saat itu ia sedang berada di kamarnya dan tiba-tiba saja Hailey datang. Charlotte pun mempertanyakan mengapa Hailey bisa berada di akademinya. Hailey langsung saja menjawab kalau ia datang menemuinya untuk melakukan sesuatu. Ia sekarang diperintahkan untuk membuat Charlotte menjadi sengsara. Sementara itu Akabane kini pergi menemui Profesor Kimberly. Ia mengatakan kalau Profesor Kimberly adalah guru di akademi ini sekaligus anggota keamanannya. Jadi seharusnya Profesor Kimberly mengetahui siapa yang memperalat Charlotte. Profesor Kimberly lalu menanyakan mengapa Akabane bisa yakin kalau Charlotte sedang diperalat. Padahal Charlotte sudah menghancurkan menara jam akademi mereka. Akabane memberitahunya kalau Charlotte bukanlah orang yang akan menggunakan kekuatan Sigmund untuk menghabisi orang lain. Dan insiden di menara jam itu tidak ada satupun orang yang tewas, walau ada beberapa orang yang terluka. Profesor Kimberly akhirnya memberitahunya kalau dalam insiden itu Charlotte mengincar kepala akademi. Seperti yang Akabane katakan, kalau Charlotte memang sedang diperalat, dan yang memperalatnya adalah keluarga dari Felix. Mereka ingin menghabisi kepala akademi agar status keluarganya bisa pulih kembali. Yang mana keluarga Charlotte itu sebenarnya beberapa tahun ini reputasinya sedang buruk pada keluarga bangsawan lainnya. Untuk itu jika Charlotte menghabisi kepala akademi, maka status keluarga dari Felix bisa pulih kembali dan keluarga Charlotte akan semakin terpuruk. Memang apa yang ia ucapkan ini masihlah spekulasi, tapi jika Akabane bisa mendapatkan bukti, maka ia akan bisa menyelamatkan Charlotte. Esoknya, ketika sedang sarapan, Akabane pun mendengar para murid yang sedang membicarakan Charlotte. Mereka yakin kalau Charlotte akan dihukum karena menghancurkan menara akademi. Serta mereka juga yakin kalau penyebab masalah kemarin bukanlah Felix, melainkan Charlotte yang merupakan orang jahat. Akabane yang kesal mendengarnya akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Saat keluar, Akabane memberitahu Yaya bahwa mereka sekarang harus mencari Hailey. Namun Akabane melihat di menara jam kalau saat itu sedang ada kepala akademi. Akabane pun merasa sepertinya Charlotte pasti akan menyerang. Bersamaan dengan itu, ia pun melihat Hailey yang sedang menuju tempat kepala akademi. Akabane akhirnya bergegas menolong kepala akademi dan Hailey serta menyuruh Yaya untuk memanggil Shoko. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Charlotte kini telah datang dan melancarkan serangan. Setelah melancarkan serangannya,
Charlotte kemudian bergegas pergi. Sementara itu Yaya pun telah tiba di tempat itu dan terkejut melihat telah terbentuk sebuah lubang akibat dari serangan Charlotte. Ketika akan turun mencari Akabane, ia pun langsung dihentikan oleh Profesor Kimberly. Ia mengatakan agar Yaya jangan bertindak gegabah karena saat ini mereka juga sedang dicurigai. Untuk itu Profesor Kimberly ingin agar Yaya mengikutinya menemui rekan-rekannya. Di sisi lain, Charlotte kini sedang datang ke sebuah tempat menemui seorang pria bernama Grenfell. Charlotte mengatakan bahwa sekarang ia sudah menepati janjinya, yaitu menghabisi kepala akademi. Namun Grenfell mengatakan bahwa itu belum dipastikan, sebab mereka belum mengetahui kalau kepala akademi itu sudah tewas atau belum. Ia juga menunjukkan bahwa serangan yang dilancarkan Charlotte itu hampir saja mengenai adiknya. Dan sekarang adiknya itu juga telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah bersama dengan Akabane. Di sisi lain, Akabane yang berada di bawah kini telah sadar dan membangunkan Heli. Ia pun memberitahu Heli agar mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat itu. Sementara itu, Profesor Kimberly kini sedang bertemu dengan rekan-rekannya dan melaporkan situasinya. Menurut rekan-rekannya, sebaiknya mereka segera membantu kepala akademi. Namun Profesor Kimberly mengatakan kalau keberadaan mereka itu hanya sebatas untuk mencegah informasi keluar ke publik, bukan untuk mencegah organisasi licik menjadi berkembang. Apalagi di bawah tanah itu terdapat Akabane yang merupakan orang terakhir dari klannya, yang kemungkinan Akabane itu adalah anak yang diramalkan oleh pemimpin mereka. Para rekan-rekannya pun kemudian memutuskan untuk menanyakan terlebih dahulu tindakan selanjutnya kepada pemimpin mereka. Setelah itu Profesor Kimberly memberitahu Yaya untuk tidak perlu khawatir karena ia akan menjamin keselamatan Akabane yang berada di ruang bawah tanah. Di sisi lain, Akabane dan Heli kini terus mengitari tempat itu untuk mencari jalan keluar. Namun karena kaki Heli terluka, Akabane pun memutuskan beristirahat terlebih dahulu. Akan tetapi tiba-tiba saja robot manusia muncul sehingga membuat Akabane terkejut. Sebab robot itu sangat mirip dengan adiknya yang kini telah tewas. Lalu Magnus pun muncul bersama dengan kepala akademi yang memberitahukan agar Akabane jangan membuat kekacauan karena Magnus sekarang bertindak sebagai pengawalnya. Kepala akademi ingin agar mereka sebaiknya menunggu bantuan tiba. Akabane pun yang melihat Magnus tak kuasa menahan amarahnya. Heli kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Namun tiba-tiba saja seseorang bernama Shin datang menyerang Akabane. Untungnya robot dari Magnus datang membantu Akabane dan menghentikan Shin. Akabane yang melihat pergerakan Shin merasa curiga dengan kekuatannya itu. Sebab Shin sepertinya bukan seorang manusia, tapi Akabane tidak merasakan adanya seorang pengendali boneka di tempat itu. Setelah melakukan percobaan serangan, Shin lalu bergegas pergi, yang mana ternyata para bantuan yang datang mencari kepala akademi kini telah datang. Lalu Peli pun datang ke kamar Akabane untuk mengecek kondisinya. Akan tetapi karena ia mendengar Akabane yang sedang bertengkar dengan Yaya, membuat ia pun mengurungkan niatnya masuk. Ia akhirnya kembali dan malah bertemu dengan Charlotte. Setelah itu Charlotte kembali kepada Grenfell dan mengawasi Akabane, yang mana Akabane dan Yaya ternyata saat itu tengah mencoba menculik Heli. Grenfell kemudian menyuruh Shin untuk mengambil kembali Heli dan sebaiknya ia juga harus menghabisi Akabane. Sementara itu Akabane yang sedang menculik Heli kemudian memberitahunya bahwa ia sebenarnya akan menyelamatkan Heli. Ia sekarang tahu kalau Heli yang selalu ingin menghabisi dirinya sendiri bukanlah atas dasar keinginannya, tapi Heli melakukan itu karena ia sekarang sedang menjadi sandera agar Charlotte bisa dimanfaatkan. Sehingga hal itulah yang membuat Heli ingin menghabisi dirinya sendiri agar Charlotte bisa terbebas. Namun Akabane mengatakan agar Heli tidak perlu khawatir karena sekarang ia akan menyelamatkan mereka berdua, sebab ia akan membuka mulut dari orang-orang yang telah memanfaatkan Charlotte. Akabane pun kemudian menyuruh Yaya untuk maju menyerang Shin yang saat itu telah datang untuk menghabisi mereka.
Namun karena gerakan Shin sangat cepat, membuat Yaya dan Akabane tidak bisa mengikutinya, sehingga Yaya pun terkena serangannya. Bahkan Akabane juga terkena serangan Shin yang begitu cepat. Ketika Shin akan menghabisinya, Heli datang memohon agar Shin menghentikannya. Akan tetapi karena Shin sudah mendapatkan perintah, membuat ia tidak memperdulikannya. Untungnya dari belakang Loki muncul untuk datang membantu Akabane. Dengan cepat Loki pun menyuruh robotnya menyerang Shin. Namun Shin dapat menghentikan semua serangan dari robot Loki. Bahkan Shin berhasil menghentikan pergerakan dari robot itu. Untungnya Yaya berhasil menghancurkan tembok yang dibuat oleh Shin, sehingga membuat Shin harus menjaga jarak dengan mereka. Tak lama kemudian Peli pun juga muncul dan menyerang Shin, yang mana itu akhirnya membuat Shin harus mundur karena melihat Akabane telah memiliki banyak bantuan. Di sisi lain, Akabane yang sebelumnya telah terkena serangan kini harus jatuh pingsan. Lalu Shin kemudian datang melaporkannya kepada Grenpil. Shin mengatakan bahwa ia sudah gagal membawa kembali Heli, bahkan menghabisi Akabane. Namun Grenpil mengatakan kalau Shin tidak perlu memikirkan itu, sebab ia sebenarnya menyuruh Shin melakukan itu hanya untuk mengacaukan pikiran Charlotte. Tujuan mereka hanyalah untuk membantu keluarga Felix. Tapi tujuan utama Grenpil adalah menunjukkan Shin kepada orang-orang di akademi. Untuk itu ia sudah menyiapkan panggung yang cocok bagi kemunculan Shin. Sementara itu Akabane yang sudah berada di ruang perawatan kini telah sadar. Heli yang saat itu sedang menjaganya kemudian memberitahu Akabane untuk menghentikan semuanya, karena sebentar lagi waktu perjanjian mereka akan habis, yang mana jika Charlotte tidak menghabisi kepala akademi sebelum fajar nanti, maka ia akan dihabisi. Untuk itu Heli ingin agar Akabane menghabisinya saja sehingga Charlotte bisa melarikan diri. Namun Akabane marah sebab Charlotte melakukan itu semua adalah demi menyelamatkannya. Akabane kemudian keluar dari ruangan itu dan terkejut melihat Yaya serta Peli yang sedang menunggu. Akabane lalu mengajak Yaya untuk kembali mencari Charlotte. Peli pun memberitahu Akabane agar ia tidak perlu mengkhawatirkan Heli karena ia yang akan menjaganya. Akabane lalu meminta agar Peli meminjamkan anjingnya sebab ia ingin mencari keberadaan Charlotte. Peli kemudian memanggil satu robot anjingnya untuk menemani Akabane. Saat Akabane akan pergi, ia pun dihentikan oleh Soko yang menyuruhnya untuk kembali ke asramanya. Akan tetapi Akabane menolaknya dan memilih untuk tetap pergi. Yaya pun juga memberitahu Soko bahwa ia akan membantu Akabane. Hal itu membuat Soko sangat kesal dan akhirnya memberikan tamparan keras kepada Akabane. Di sisi lain, Charlotte kini sedang berada di sebuah gedung bersiap untuk melakukan aksinya. Tak lama kemudian, Akabane akhirnya berhasil menemukan Charlotte. Akabane pun ingin agar Charlotte menghentikan perbuatannya dan kembali saja ke asramanya. Karena jika Charlotte menghabisi kepala akademi, maka ia selamanya tak akan bisa mengembalikan nama keluarganya. Charlotte pun tahu dengan hal itu, tapi ia tidak memiliki pilihan lain. Ia juga ingin agar Akabane menyingkir dari hadapannya karena ia tidak ingin menyakitinya. Namun Akabane menolaknya dan memilih untuk menghentikan mereka dengan kekerasan. Sigmund akhirnya berubah menjadi mode naganya dan menyerang mereka, yang mana dengan cepat Akabane berhasil menghindarinya serta menyuruh Yaya agar melawannya. Yaya pun berhasil membuat Sigmund terjatuh dari gedung itu. Akan tetapi ketika akan menyerang lagi, Sigmund berhasil menghantamkan Yaya dengan ekornya. Charlotte kemudian berniat mengakhiri pertarungan mereka. Namun Akabane berhasil meyakinkan Charlotte untuk mempercayainya, karena ia akan membantu Charlotte walaupun masalah yang ia hadapi sangatlah berat. Tiba-tiba Shin datang dan mempertanyakan mengapa Charlotte belum pergi menghabisi kepala akademi. Charlotte pun memberitahunya bahwa ia kini tidak akan melakukannya. Hal itu membuat Shin marah dan menyerang mereka semua. Dengan kekuatannya, Shin berhasil membuat Sigmund terpojokan. Bahkan ia juga menghajar Akabane dan Yaya hingga babak belur. Charlotte pun lalu berusaha mencari orang yang mengendalikan Shin. Akan tetapi Shin memberitahunya
bahwa ia adalah boneka yang tidak memiliki pengendali. Dengan kata lain, ia adalah boneka yang berjalan otomatis. Di sisi lain, Hailey yang mencoba menghabisi dirinya sendiri dihentikan oleh salah satu robot Peli. Peli kemudian bergegas mengambil pisaunya agar Hailey tidak mengambilnya. Peli lalu memberitahunya bahwa seharusnya Hailey tidak melakukan hal seperti itu, sebab Charlotte melakukan itu semua demi dirinya juga. Sebelumnya, Charlotte sempat menemuinya dan memberitahukan informasi tentangnya, bahwa Charlotte memang sedang diancam dan ia tidak ingin jika Feli juga sampai ikut campur. Apalagi jika Akabane tahu, ia pasti akan langsung membantunya. Namun menurut Feli, Akabane pasti akan selalu membantu mereka. Untuk itu ia ingin agar Hailey sebaiknya tenang dan percaya kepada mereka. Feli tiba-tiba merasakan adanya pertarungan dan kemudian bergegas pergi ke tempat itu. Sementara itu, Akabane dan Charlotte terus saja menyerang Shin dengan boneka robot mereka. Akan tetapi Shin yang sangat kuat berhasil membuat Sigmund tumbang hingga kembali ke bentuk normalnya. Akabane lalu menanyakan apakah Charlotte memiliki trik lagi untuk mengalahkan Shin. Charlotte mengatakan bahwa ia bisa menembakkan satu lagi semburan naganya. Akabane pun kini memiliki rencana untuk mengalahkan Shin. Bersamaan dengan itu, Peli dan Hailey kini telah sampai di tempat tersebut. Lalu Akabane yang menjalankan rencananya akhirnya berhasil menangkap Shin. Ia kemudian memberikan semua energi sihirnya kepada Yaya sehingga membuat Shin semakin terpojok. Yaya terus saja menghantamnya sehingga Shin tidak bisa bergerak. Dengan begitu, Charlotte pun kini bisa memberikan serangan pamungkasnya. Namun Shin ternyata masih bisa menghindari serangan Charlotte. Akabane pun langsung menyadari kalau Shin pasti memiliki pengendali. Dengan cepat, robot anjing milik Hailey langsung mencarinya dan berhasil menemukan Grand Pill. Tapi Shin pastinya tetap membutuhkan energi sihir dari pengendalinya. Pill yang sudah tertangkap itu ternyata masih bisa meloloskan diri. Begitu juga dengan Shin yang berhasil menghajar Akabane hingga terbaring. Hal itu pun membuat Yaya kesal dan akhirnya mengeluarkan wujud tersembunyinya. Ia lagi-lagi terus saja menyerang Shin hingga membuatnya terpojok. Namun Shin yang merasa tidak akan bisa menang, kini memutuskan untuk melarikan diri bersama Grand Pill. Grand Pill memberitahu Shin bahwa ia sangat senang karena bisa melihat wujud dari Yaya. Untuk itu, ia kini akan lebih bersemangat lagi mengikuti pagelaran malam. Grand Pill kemudian berubah menjadi sosok wanita bernama Alice, yang mana Alice merupakan peringkat 87 yang nantinya akan menjadi lawan selanjutnya dari Akabane. Setelah kejadian itu, Charlotte akhirnya meminta maaf kepada Hailey atas apa yang telah terjadi. Begitu pula kepada Akabane yang tidak menyerah untuk membantunya. Charlotte pun memberitahu mereka bahwa ia melakukan ini semua karena memang ia sangat sayang kepada Hailey. Sementara itu, Magnus ternyata masih mengawasi mereka dari jauh. Profesor Kimberly pun lalu mendatangi Magnus dan mengatakan agar Magnus sudah bisa pergi. Namun Profesor Kimberly memberitahunya juga bahwa sekarang Magnus sedang diawasi karena ia telah dicurigai sebagai kakak dari Akabane yang telah menghancurkan keluarganya dan menjadikan manusia sebagai wadah dari robotnya. Lalu ketika Akabane sudah berada di ruang perawatan, mereka pun mulai datang menjenguknya untuk melihat keadaannya. Kan tetapi mereka semua malah memperebutkan perhatian dari Akabane. Yang mana hal itu lagi-lagi membuat Loki menjadi kesal sebab ia sama sekali tidak bisa beristirahat. Tiba-tiba Profesor Kimberly pun datang mengunjungi mereka. Ia senang karena mereka semua ada di situ sebab ia memiliki informasi untuk mereka semua. Ia mengatakan mengenai menara jam yang dihancurkan oleh Charlotte akan kembali dibangun dan biayanya akan menggunakan aset dari keluarga Charlotte yang telah disita oleh akademi, serta Hailey juga yang memakai formulir palsu ketika mendaftar di akademi. Kini namanya sebagai siswa akan dihapus. Namun Profesor Kimberly akan tetap memanggil Hailey untuk menjadi asisten di dalam labnya. Profesor Kimberly pun mengatakan kalau mereka semua sekarang telah memiliki hutang kepadanya. Ia pun ingin agar mereka harus siap ketika nantinya ia menagih hutangnya kepada mereka semua.
その目的は